Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Saya mencoba ingin menyampaikan pada saudara tentang seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, salah seorang murid Yesus, bahkan dipilih oleh Yesus menjadi salah satu rasul dari 12 rasul yang ada yang bernama Simon Petrus. Nanti kalau kita pelajari orang yang bernama Petrus ini, dia ternyata mengalami kegagalan dan kegagalan dan kegagalan. Gagal terus ini orang. Tetapi ujungnya akhirnya dia mengalami satu keberhasilan dalam pelayanannya sangat spektakuler. Keberhasilan dalam pelayanan yang luar biasa, sehingga akhirnya dia diakui sebagai salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang luar biasa. Tetapi startnya, awalnya dia gagal dan gagal dan gagal terus. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara pagi ini, jika ada di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah, engkau sedang mengalami kegagalan dalam hidupmu. Saya pikir bukan kebetulan gitu loh. Kalau pagi ini Anda sedang mendengar firman Allah. Petrus pernah gagal, kita pernah gagal. Dan Anda sedang gagal nih pagi ini, bukan kebetulan. Saya berdoa kiranya lewat firman Allah ini, rohmu, imanmu dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa kegagalan itu bukan akhir segalanya gitu ya. Mari kita langsung saja baca ayatnya ya. Kisah spektakuler, kisah fenomenal begitu ya. Tentang kegagalan dari orang bernama Petrus. Terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 ayat sampai dengan 75. Kita baca bergantian ayat firman Allah ini. Saya baca 69, Anda lanjut 70. Nanti 75-nya bersama kita baca. 69 ya. Saya baca begini kata firman Allah. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Teruskan 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. 72 terus. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Mari ayat 75 bersama-sama kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan tentang kisah kegagalan dan kegagalan Petrus, seorang murid yang awal start pelayanannya gagal terus. Saya akan mulai dengan sebuah pendahuluan. Coba Anda lihat gambar pertama dulu. Saudara, saya menemukan begini, bahwa banyak orang yang hebat gitu ya, banyak orang yang sukses di dunia ini, banyak ternyata orang yang berhasil, ternyata mereka mencapai keberhasilannya yang luar biasa itu melalui proses yang namanya kegagalan. Jadi kalau orang mengalami kegagalan bukan berarti dia itu akan gagal terus.
Kalau orang mengalami kegagalan dalam kehidupannya, bukan berarti dia tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Makanya saya kasih statement sama saudara. Coba Anda lihat gambar berikutnya bahwa kegagalan itu bukanlah tanda seorang itu tidak hebat. Seringkali dalam penilaian kita, di mata kita, kalau kita berjumpa dengan seseorang yang memulai usahanya, memulai pelayanannya, atau memulai bisnisnya, lalu kita lihat orang itu gagal dalam bisnis, memulai pelayanan dan kita lihat dia gagal total, hancur lebur dalam pelayanan yang dia kerjakan, kita menilai orang itu tidak hebat. Kenapa kita katakan orang itu nggak hebat? Karena kita melihat dia gagal. Dia tidak berhasil dalam pelayanannya. Dia gagal dalam usahanya. Makanya kalimat yang pertama tadi saya katakan, seringkali kita melihat orang yang gagal, kita berpikir, wah dia akan gagal terus. Padahal belum tentu. Itu kan penilaian kita, itu kan akal logika kita. Kegagalan itu justru bukan tanda seseorang itu gagal terus. Saya percaya jangan-jangan begini, justru kegagalan seseorang itu tanda bahwa orang itu orang hebat. Kalau misalnya dia nggak menyerah loh ya. Kalau ada seseorang misalnya memulai pelayanan di ladang Tuhan, orang memulai bisnis usahanya, buka toko kah, dia mulai buka satu bisnis usaha tertentu gitu ya. Lalu dia gagal, tapi dia nggak menyerah. Dia terus berusaha. Ini justru menjadi satu tanda orang ini orang yang hebat. Orang kalau gagal, dia tidak menyerah. Justru kita lihat orang ini orang yang luar biasa. Orang ini orang yang spesial. Karena justru dia gagal, tidak menyerah. Kemudian akhirnya dia sukses berhasil. Bukankah kegagalan menjadi satu tanda dalam diri orang ini? Orang ini orang hebat ya. Tadinya memang gagal, tapi kemudian berkata ini orang luar biasa. Ini orang yang spesial betul ini. Gagal berkali-kali, tapi pantang menyerah. Gagal terus tapi never give up. Kemudian apa? Ujungnya dia sukses. Lalu kita berkata apa? Kegagalannya justru menjadi tanda orang ini orang hebat. Jadi jangan pernah menilai kegagalan dalam diri kita itu akhir segalanya. Karena ternyata di dunia ini banyak orang kita temukan memulai usahanya diawali dengan kegagalan. Memulai pelayanannya di gereja diawali dengan kegagalan, ya kan? Memulai bisnis usahanya, buka toko, buka pabrik, awalnya dia gagal, saudara ya. Tapi kemudian dia sukses, kemudian dia jadi orang yang sangat berhasil, tapi awalnya dia gagal gitu. Ada banyak contoh di dunia ini. Kita mungkin gak usah bikin contoh yang di luar sana. Di Indonesia saja ada seorang pelopor bisnis real estate di Indonesia. Pasti kita kenal tokoh nama ini ya. Foto ini almarhum Bapak Insinyur Ciputra. Beliau gak salah meninggal tahun 2019 kalau saya gak salah ya. Banyak orang setuju mengatakan bahwa beliau adalah pelopor, perintis, pioner gitu, pionernya bisnis real estate di Indonesia. Salah satu yang menyumbangkan pikiran bahkan karya terbesar untuk kota metropolitan ibu kota Jakarta didorong menjadi satu ibu kota yang sangat maju. Itu nggak lepas dari karya tangan dinginnya Pak Ciputra. Dia membangun banyak bangunan-bangunan yang fenomenal. Salah satunya adalah tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol. Itu kan karyanya Pak Ciputra. Tadinya tempat yang sangat sepi. Ya, istilah orang zaman dulu tempat jen buang anak. Tempat yang sepi memang tempat itu. Tapi sekarang menjadi kawasan tempat wisata. Bukan saja tempat kawasan wisata, ada water park di situ. Ya kan, ada perhotelan di situ, ada gedung convention center di situ, ada apa lagi ya di situ ya, taman-taman yang lain, ada pasar seni di situ dan segala macam yang ada di sana. Itu adalah karya fenomenalnya Pak Ciputra. Belum lagi gedung-gedung mall yang luar biasa, jalan raya yang luar biasa.
Jadi yang mendorong Jakarta menjadi ibu kota yang besar itu nggak lepas dari karyanya Ciputra. Tetapi memang ketika dia berhasil Pak Ciputra mengembangkan bisnis real estate-nya ya di Indonesia sampai berkembang ke mancanegara, ke Vietnam, dia kembangkan bisnis real estate-nya sampai ke Singapura, ke Hawaii, ke India. Nggak tahu kemana lagi tuh negara-negara di dunia ini. Semua orang katakan Pak Ciputra ini menjadi orang yang kaya raya. Semua orang sepakat mengatakan kekayaan materi Pak Ciputra berkelimpahan, berlimpah ruah hartanya. Sampai istilahnya 7 turunan gak habis dimakan. Tapi tahukah Anda, Pak Ciputra sendiri bersaksi dalam kesaksian di meja-meja, di mimbar-mimbar gereja. Beliau berkata ketika krisis moneter 1998 ada badai krisis moneter. Pak Ciputra katakan ekonominya jatuh. Beliau berhutang sekitar 180 juta dolar US Amerika Serikat. Karena memang pasti punya hutang bank kan dalam mengembangkan bangunan-bangunan estate yang besar itu akan butuh dana. Akhirnya dia punya hutang. Bahkan Pak Ciputra sendiri berkata, hutangnya kalau tadinya sebelum badai krisis moneter, hartanya melimpah ruah, 7 turunan gak habis dimakan. Setelah kena badai krisis moneter, itu harta bendanya, hutangnya maksud saya, itu 7 turunan beliau katakan gak bisa dibayar. Bayangkan kalau seorang konglomerat yang kaya raya saja mengatakan hutang yang dia miliki itu sampai 7 turunan rasanya gak sanggup untuk dibayar. Berarti memang sudah minus, jatuh di bawah. Orang kaya raya. Tapi Pak Ciputra berkata begini, semasa dia hidup bersaksi di mimbar gereja. Bahkan di salah satu bukunya, dia bersaksi begini, bahwa itulah titik balik kehancuran ekonomi, memiliki hutang yang begitu besar, tidak mampu 7 turunan dia untuk bisa bayar. Kegagalan dalam bisnis inilah menjadi titik balik dia untuk kembali sama Tuhan. Untuk Pak Ciputra mengatakan dia bisa mengalami cinta mula-mula kembali dengan Tuhan. Dan cinta mula-mula dengan Tuhan itulah dia bisa hadapi kegagalannya. Dia bisa bereskan, bayar hutangnya, dibereskan hutangnya satu persatu sampai hutangnya lunas, sampai ekonominya pulih dan dibangkitkan kembali usahanya, dibangkitkan usaha ekonominya, kembali pulih, jadi kaya raya kembali. Itu karena Tuhan, Pak Ciputra katakan. Dan karena kecintaannya pada Tuhan. Bahkan saya ingat dalam kesaksiannya di bukunya, beliau katakan begini, yang paling saya syukuri bukan karena harta benda melimpah yang saya punya. Yang paling saya syukuri adalah Tuhan Yesus boleh mengampuni dosa-dosa saya. Dan saya bisa kembali mencintai dia. Dan dia mulai menggumuli dalam doa, dalam cintanya sama Tuhan. Dia ingin membuat satu karya yang fenomenal untuk Tuhan. Dia sharing dengan istrinya, dia sharing dengan keluarganya, dengan anak-anak mantunya. Akhirnya dia membangun, menurut Pak Ciputra, karya yang paling fenomenal, yang paling monumental yang beliau bangun. Beliau yang katakan apa? Itulah bangunan yang ada di Manado. Tuhan Yesus memberkati kota Manado di Citraland. Itu Pak Ciputra katakan itu bangunan yang paling monumental dan fenomenal. Kalau Anda ke Manado, Anda lewat daerah Citraland, itu seperti ada Yesus dari atas turun ke bawah. Memberkati, ingin berjumpa dengan orang-orang dan memberkati orang ada di sana. Citraland, bagus bangunannya. Itu mungkin bangunan tertinggi di Indonesia itu. Yesus memberkati itu saudara ya. Itu bangunan luar biasa. Itu karya bentuk cintanya kepada Tuhan. Seorang yang gagal, hutang begitu banyak. Kalau ada orang berkata hutangnya 7 turunan gak bisa bayar. Yang ngomong bukan orang sembarangan. Seorang sekaliber Insinyur Ciputra gitu loh. Artinya memang gagal total, hancur lebur. Jadi sebetulnya di dunia ini saudara ya, ada banyak orang yang mengalami kegagalan hancur lebur. Tapi bangkit kembali. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau katakan, kalau Anda adalah orangnya pagi ini sedang mengalami kegagalan, Anda mesti berkata, terima kasih Tuhan, pagi ini saya boleh mendengarkan firman Allah.
Karena saya juga sudah mengalami kegagalan. Mari kita lihat kisah tentang kegagalan daripada Petrus. Matius 26 di ayat 69 sampai ayat 75. Ayat ini menceritakan tentang kegagalan yang sangat fenomenal daripada Petrus. Kegagalan yang paling parah. Dia sampai sumpah mengutuki, gak kenal Yesus. Ini murid mengkhianati gurunya yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saya coba potong di ayat 74 dan 75. Kita lihat si Petrus ini. Saya baca ya, perhatikan ayatnya. Matius 26, kita berangkat dari sini, ayat 74 saya baca. Maka dikatakan, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, padahal yang berkata ini adalah seorang hamba perempuan atau hamba yang lain. Yang mengatakan, bukankah kamu termasuk golongan orang yang bernama Yesus itu? Petrus katakan apa? Aku tidak kenal orang itu, aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak ngerti apa yang sedang kau katakan, kau maksudkan. Aku tidak tahu orang itu. Itu jawaban Petrus. Dan lihat ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lihat Petrus saudara, setelah dia sadar dia mengkhianati gurunya, dia baru menangis sedih. Ada kalimat yang sangat keras di ayat 74 yang menyadarkan kita tentang si Petrus, salah satu murid Yesus katakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, ayat 74. Aku tidak kenal orang itu. Mengutuk dan bersumpah. Bayangkan saudara ya, makanya saya pakai bahasa, ini adalah satu kegagalan Petrus yang paling fenomenal, yang paling besar. Dia pakai mengutukkan Yesus. Dia pakai sumpah serapah, aku tidak kenal orang itu. Ini kan bahasa tulisan. Omongan yang dikatakan Petrus saat itu mungkin realitanya lebih keras, lebih kasar daripada bahasa tulisan di Alkitab. Dia pakai mengutukin kok. Dia pakai bersumpah. Makanya saudara ya, biarlah Matius 26 ayat 74 ini menjadi ingat-ingatan buat kita. Ini firman gitu loh yang berkata. Bukan saya yang ngomong. Alkitab yang katakan, firman yang katakan. Hati-hati. Kalau Anda berjumpa dengan orang di hadapan Anda, orang yang model mulutnya manis kayak Petrus, hati-hati. Setiap ngomong untuk menegaskan omongannya, untuk menutupi apa yang dia katakan, pakai sumpah-sumpah. Sumpah loh, sungguh swear. Yang katakan sumpah bener loh, hati-hati. Itu kayaknya dia pembohong seperti Petrus. Petrus jelas dia kenal sama Yesus. Dia sangat dekat sama Yesus. Tiap hari 3,5 tahun sama Yesus. Anda bayangkan di mana Yesus ada, di situ Petrus ada. Pribadi murid yang bernama Petrus sangat kenal dekat sama Yesus. Tapi kok bisa-bisanya saat itu Petrus berkata, pakai sumpah, pakai mengutuki, aku gak kenal orang itu. Pakai sumpah. Makanya hati-hati kalau Anda bisnis join dagang sama seseorang, ketemu rekan kerja baru, ketemu teman baru yang manis mulutnya kayak Petrus. Setiap ngomong pakai sumpah. Saya boleh kan nasihati saudara, hati-hati orang yang mulutnya pakai sumpah-sumpah. Jangan-jangan dia itu memang pembohong. Menutupi kata-katanya yang bohong pakai sumpah. Padahal memang bohong gitu, hati-hati saudara ya. Mari kita lihat Petrus. Dan saya mau ingatkan, Matius 26 ayat 74 dan 75. Ini bukan satu-satunya kegagalannya Petrus sebagai seorang pelayan. Iya. Ini bukan satu-satunya kegagalan Petrus sebagai seorang muridnya Yesus. Kalau Anda baca di sepanjang perjanjian baru yang menceritakan kisah tentang Petrus, kegagalan Petrus ini banyak banget. Ada salah satu ayat, satu kali ketika Yesus menceritakan tentang penderitaannya, Petrus berkata begini, semua orang boleh meninggalkan engkau, aku sekali-kali gak pernah meninggalkan engkau.
Aku rela mati bersama dengan engkau. Aku rela masuk penjara bersama dengan engkau. Ditegur sama Petrus. Nanti Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus ini kesombongan orangnya. Suka kecepatan membuat pernyataan. Suka kecepatan bikin statement. Padahal imannya dia belum nyampe ke sana. Belum sampai imannya rela mati untuk Tuhan. Imannya belum sampai rela pikul salib untuk Tuhan. Tapi cepat sekali dia menyatakan seolah-olah dia hebat. Ditegur sama Tuhan. Itu kegagalan Petrus. Misalnya yang kedua itu. Ada tahu cerita satu kali ketika Yesus mau ditangkap di taman Getsemani. Ada pasti tahu cerita itu kan. Tentara-tentara Romawi datang. Imam-imam kepala bawa tentara-tentara bait Allah. Bait Allah juga ada prajuritnya. Lalu mereka cari Yesus gelap-gelap di taman Getsemani. Ada Yudas ikut. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Kami cari Yesus orang Nazaret. Akulah dia, rebah mereka. Karena mereka tahu itu Yesus, mereka mau tangkap Yesus. Tiba-tiba apa yang terjadi? Petrus dia hunus pedangnya. Tiba-tiba dia potong salah satu hamba dari imam besarnya bernama Malkus. Dipotong, ditebas telinganya, tes, putus. Yesus ambil telinganya Malkus itu, ditempel lagi di telinganya, nempel lagi. Itu mujizat. Sebelum ditangkap pun Yesus bikin mujizat. Telinga yang putus, yang udah berdarah-darah, ditempel, nyambung lagi, sembuh pulih seperti sedia kala. Dan Yesus menegur Petrus, berkata gini, Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, kata Yesus, dia akan mati oleh pedang. Ini juga peringatan buat kita. Jangan kekerasan balas kekerasan, nggak boleh. Kejahatan balas kejahatan, nggak boleh main keras menyelesaikan masalah, nggak boleh main pedang, nggak boleh main licik menyelesaikan masalah, kata Tuhan. Ini kegagalan Petrus, sebutlah yang ketiga. Dan masih banyak yang lain. Dia pernah disuruh 1 jam saja berdoa, gagal juga. Dia tidur molor, saudara ya. Ada banyak kegagalan daripada Petrus yang dilakukan oleh Petrus. Gagal, dan gagal terus. Bahkan Petrus itu pernah dihardik oleh Yesus. Ada ingat pasti cerita itu? Hai iblis, enyah engkau dari hadapanku. Karena Yesus ketika memberitakan, aku mau pergi ke Yerusalem. Aku nanti ditangkap di sana. Aku dianiaya sama imam-imam di sana. Aku dibunuh. Tapi hari ketiga aku bangkit. Itu Yesus ceritakan apa yang akan dialaminya di Yerusalem. Tiba-tiba Yesus masih lagi bicara, diselak sama dia. Tiba-tiba tangan kanan Yesus dipegang, dibawa ke samping. Petrus mulai berkata begini, itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Allah akan menjauhkan itu daripadamu. Langsung Yesus bicara keras, Yesus hardik Petrus, enyah engkau iblis dari hadapanku. Engkau ini bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dihardik lu, enyah engkau iblis. Dan masih banyak lagi kegagalan Petrus yang lain. Jadi saya mau coba sampaikan, sodorkan sama saudara. Lihat saudara, ini loh Petrus, seorang rasul, seorang murid yang gagal terus. Awalnya dia gagal. Tetapi gagal itu bukan satu tanda seseorang itu akan menjadi gagal terus dalam hidupnya. Hidupnya, nasibnya akan gagal terus, enggak. Kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kegagalan itu bukan menjadi tanda orang itu gak hebat. Itu kan penilaian kita. Makanya belajar ya, kalau kita melihat anak kita gagal, jangan dipikir anak kita gak hebat. Lihat teman kita, lihat siapapun di antara kita, termasuk saya, bisa saja gagal melakukan sesuatu. Anda pun kerja ke depan, beberapa hari ke depan bisa gagal. Kok gagal? Gagal itu bukan tanda Anda gagal terus loh. Jadi kalau Anda gagal pagi ini, Anda bersyukur mendengar firman Allah pagi ini. Kalau kau ngalami gagal, bukan berarti bulan depan gagal lagi. Saya gagal Pak, jobnya kemarin udah mau sukses kok gagal Pak. Anda kalau gagal, jangan-jangan gagalmu itu tanda kok orang hebat gitu ya. Karena Anda lihat Petrus, orang yang gagal terus.
Nanti kalau kita baca pada pasal Kisah Rasul pasal yang kedua, setelahnya Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada tahu cerita di loteng Yerusalem kan? Ketika mereka berbahasa roh 120 orang di loteng Yerusalem. Itu kan masa raya Pentakosta. Orang berdatangan di kota Yerusalem dari mana-mana. Mereka berkata apa? Itu orang-orang itu lagi mabuk. Petrus berdiri. Kami gak sedang mabuk. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Si penakut, si pengecut yang gagal terus. Tiba-tiba dia berdiri. Lebih berani dari yang lain. Orang yang gagal ini tampil hari itu. Lihat Kisah 2 ayat 14. Saya baca, kita lihat dari sini. Maka dikatakan bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ketika ada banyak orang, ribuan orang berkata mereka lagi mabuk berbahasa roh, dikatakan mereka sedang mabuk. Petrus berdiri dan Petrus berkata, camkan perkataanku ini. Lalu kalau Anda baca ayat 15, ayat 16 turun ke bawah sampai ayat 39 ayat 40, itu adalah isi khotbahnya Petrus. Menurut saya pagi ini barangkali kita nggak usah baca isi khotbahnya Petrus. Kita mungkin sekarang tidak belajar isi khotbahnya Petrus. Saya ingin tunjukkan hasil khotbahnya Petrus. Hasil apa yang disampaikan oleh Petrus langsung loncat ayat 41. Apa hasil khotbah orang yang gagal terus ini? Apa yang terjadi dengan hasil khotbahnya? Lihat ayat 41. Apa hasil khotbahnya? Saya ingin kalau Anda kelihatan sama-sama kita baca di ayat 41. Ini menarik. Ada sesuatu yang terjadi besar atas hidup orang yang gagal. Ayat 41, 2 dan 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada lihat? Gagal terus. Tiba-tiba setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia berdiri, dia khotbah. Kita tidak belajar isi khotbahnya Petrus, tapi lihat hasil khotbahnya hari itu. Alkitab katakan apa? Ada 3.000 orang bertobat dari salah dan dosanya dan memberikan dirinya dibaptis. Ini bertobat loh, ini para petobat baru. Ini orang-orang 3.000 jiwa yang memberikan dirinya percaya pada Yesus. Ini jiwa baru yang memang betul-betul new, betul-betul baru bertobat, baru percaya pada Yesus, belum mengenal Yesus dan saat itu percaya pada Yesus. Kalau fenomena yang terjadi pada pertumbuhan gereja hari-hari ini menurut saya hanya perpindahan jemaat dari gereja sini ke gereja sini, gereja sini ke gereja sini. Bahkan menurut saya, maafkan kalau saya salah, bahkan ada gereja tertentu bahkan bikin setting, bikin desain bagaimana gereja sana kosong masuk ke gereja saya gitu. Dengan cara model acara-acara gereja yang macam-macam. Bukan seperti pada gereja mula-mula, memang hasil pelayanannya yang terjadi adalah jiwa-jiwa baru yang new, betul-betul jiwa baru yang tadinya nggak kenal Yesus, sekarang kenal Yesus. Dan itu Petrus loh. Seorang yang gagal dan gagal terus. Hari itu enggak gagal lagi. Tiba-tiba memang ya Tuhan itu kalau buat sesuatu selalu timingnya itu tiba-tiba. Keberhasilan tiba-tiba. Hari itu kegagalan Petrus hari itu saudara ya berubah tiba-tiba. Sukses berhasil. Si gagal hari itu tiba-tiba berubah penampilannya. Sukses luar biasa. Hasil khotbahnya adalah 3.000 orang bertobat percaya pada Yesus. Petrus kalau saya boleh katakan menjadi seorang pengkhotbah yang sangat berhasil. Pengkhotbah yang sukses dalam pelayanannya. Sekali khotbah 3.000 diselamatkan. Dan kalau kita baca pasal berikutnya,
Petrus bukan saja seorang pengkhotbah yang berhasil di Kisah 2 ayat 41. Tetapi pelayanannya Petrus itu disertai dengan kuasa dan mujizat. Pasal 3 dikatakan ayat 1 dan turun ke bawah, dia bersama rasul yang lain yang bernama Yohanes pergi ke bait Allah. Nyampe di pintu gerbang bait Allah, Alkitab katakan ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Mengemis minta Pak, mau makan Pak. Saya udah terangkan beberapa hari yang lalu sama saudara. Apa yang terjadi? Lihat ayat yang ke-6, mungkin dengan cepat. Kisah pasal 36. Ini satu pasal berikutnya. Tadi kan kisah pasal 2. Lihat, pasal yang ketiga menceritakan dia bukan saja sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa sukses, tapi dia disertai dengan kuasa dan mujizat. Lihat ayat 6 saya baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Karena orang itu kan minta uang Pak, untuk makan Pak. Petrus berkata, emas dan perak harta benda tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Nanti kalau kita baca ayat ke-7, ayat 8. Petrus bantu pegang tangan kanan orang yang lumpuh cacat sejak lahir, dibantu berdiri, langsung mata kakinya kuat, langsung berdiri kuat. Ini orang lumpuh cacat sejak lahir, langsung berjalan ke sana kemari, melompat-lompat dan ngikutin Petrus sampai ke Serambi Salomo. Di satu tempat namanya Serambi Salomo, orang pada bengong, orang pada heran. Lalu saya pernah sampaikan, Petrus katakan, ini masa pemulihan, kenapa kamu heran? Ingat, Anda dan saya hidup di masa pemulihan. Sebelum Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, kita, Anda dan saya ada di masa pemulihan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Kenapa pendeta? Anda dan saya ada di satu waktu, di satu periode masa pemulihan. Orang gagal bisa dipulihkan, orang sakit bisa disembuhkan, orang kekurangan bisa diberkati, orang terpuruk hancur di bawah, Tuhan bisa angkat dia. Kenapa? Anda dan saya ada di satu periode masa yang namanya masa pemulihan. Dan kita percaya sekali tidak ada sesuatu masalah yang berat yang Tuhan gak bisa pulihkan, yang Tuhan gak bisa obahkan atas kita. Andakah orang yang gagal itu? Petrus yang gagal terus, hari itu dahsyat. Dia sebagai murid, dia sebagai seorang pelayan, dia berhasil, pengkhotbah berhasil. Bahkan dikasih kuasa. Ada mujizat terjadi di situ. Orang lumpuh, dia berjalan. Bukan cuman itu. Kalau kita naik 2 pasal lagi, pasal 5, kisah tentang Petrus. Bayangan Petrus itu menyembuhkan orang. Anda lihat ya 15 ya. Jadi pada waktu itu Petrus ibadah di satu rumah, udah gak cukup. Halaman pun gak cukup. Lalu sampai orang membawa orang sakit itu di jalan, di pinggir jalan. Mereka punya harapan gini, gak didoakan gak apa-apa. Yang penting Petrus lewat kena bayangannya, mereka percaya sembuh. Coba saya baca ayatnya ya. Perhatikan ayat ini. Kisah pasal 5 ayat 15 dikatakan begini. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Udah penuh sesak persoalannya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nanti kalau ada baca lengkap ayat ini, perikop ini. Itu banyak orang yang kena bayangan Petrus, itu yang sakit disembuhkan oleh Petrus. Kena bayangannya saja, orang sembuh. Anda bayangkan saudara ya. Ini seorang Petrus yang gagal terus. Tuhan pakai dia menjadi orang yang sangat sukses sekali, berhasil sekali dalam pelayanannya. Anda mungkin bukan rasul, kita mungkin bukan pelayan Tuhan full timer model kayak Petrus. Anda pengusaha, ada pebisnis, ada pedagang, ada buka rumah makan, atau profesi Anda sebagai karyawan, sebagai staf di kantor tertentu. Apapun pekerjaan saudara, profesi saudara, mungkin Anda pernah gagal. Atau hari ini Anda jangan-jangan sedang mengalami kegagalan. Ingat, kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan bukan satu tanda kita akan gagal terus.
Kita lihat Petrus, ketika dia gagal, ada satu titik balik ketika dia mengandalkan Tuhan, dia bangkit lagi. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan bayangannya saja, orang sakit kena bayangannya, dibangkitkan dan disembuhkan kembali. Dan saya pernah ajarkan khusus ayat ini sama saudara. Dan ini sangat mungkin terjadi pada masa sekarang kan, karena bayangannya seperti televisi saudara ada ibadah-ibadah, channel YouTube saudara ada di Facebook, yang ada di YouTube itu kan seperti bayangan. Ibadah pagi ini kita berjauhan kan. Saya ada di Jombang di gereja hari ini juga secara live tanggal 12 Februari. 2 hari lagi kita pemilu saudara ya. Ini live. Saudara ya, kita secara langsung, saya di Jombang, Anda di tempat, di kota, di provinsi Anda masing-masing. Anda cuma melihat bayangan kami, Anda cuma melihat bayangan saya. Tidak mustahil loh saudara ya, ini digenapi. Orang-orang sakit disembuhkan, orang terpuruk dipulihkan. Mujizat ini masih ada. Kenapa? Kita ada di periode masa waktu, masa pemulihan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang namanya mustahil. Tuhan sanggup membangkitkan, memulihkan setiap kita. Kegagalan Tuhan bisa ubah asal kita percaya pada Tuhan. Nah pertanyaannya, kepada intinya sebetulnya pertanyaan ini, pada akhir daripada khotbah ini, ya karena waktu kita terbatas, kenapa sih mesti harus gagal dulu? Kenapa sih Tuhan izinkan kita ngalami kegagalan dulu? Kenapa gak langsung berhasil? Kalau kita suruh pilih antara gagal dulu baru berhasil atau berhasil langsung, kita pasti pilih gini, langsung berhasil apa? Tapi kenapa Tuhan izinkan kita ngalami kegagalan dulu? Jangan-jangan ini tanda bahwa Anda adalah orang yang hebat. 90% saya temukan, saya baca, saya telusuri, 90% orang-orang yang hebat yang ada di dunia, tokoh-tokoh hebat 90% di Alkitab, itu adalah orang-orang yang alami kegagalan. Jadi saya boleh katakan orang gagal, jangan-jangan tanda orang hebat Anda ini. 95% di Alkitab itu orang-orang hebat itu orang yang gagal loh. Dan di dunia ini ternyata sama. Di survei dibuktikan 95% orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang mapan hari ini. Mereka menjalani diawali dengan kegagalan. Ada, orang begitu start berhasil ada. Tapi 95% saya ulang, orang hebat sukses itu start awalnya gagal, bisnis awalnya gagal, pelayanan awalnya gagal, usaha awalnya gagal, tapi kemudian dia berhasil luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan? Waktu kita terbatas, saya buka poin 1, kegagalan mengajar kita untuk kita bergantung pada Tuhan. Ya, kalau kita langsung sukses merasa kita yang hebat kan, wah saya hebat, ide saya hebat, sarjana saya hebat. Bukankah Alkitab berkata Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa pagi ini, jika engkau merasa gagal pagi ini, Tuhan baik buat setiap saudara. Kegagalan bukan berarti Anda gagal terus. Kegagalan tanda kita orang hebat, sebab Tuhan bisa pulihkan setiap kita. Saya berdoa pagi ini, kuasa pemulihan Tuhan berkarya, bekerja atas setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.